Bahkan mantan ketua JI sendiri mengatakan 3 ustadz ini bukan anggota JI. Kalau orang diundang, ya kan? Kalau orang diundang itu adalah termasuk kelompok itu, bagaimana orang yang diundang oleh Partai Komunis? Partai Komunis Cina mengundang beberapa partai dari Indonesia. Di Al-Islam itu banyak ustadz-ustadznya adalah orang JI. Ya, kemudian ditanya, saudara, bagaimana bisa saudara tahu bahwa itu banyak orang JI? Karena Ustadz Farid gurunya, pemiliknya. Kan aneh gitu. Jadi saksi abal-abal tidak sesuai dengan kaleng-kaleng ya, tidak sesuai dengan KUHP sebetulnya. Kalau KUHP kan jelas, saksi itu harus mereka yang melihat, menyaksikan, mengalami sendiri begitu. Tapi dari 2 orang saksi itu mengatakan bahwa tidak tahu, katanya-katanya. Jadi seperti itu pendapat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini dalam kondisi yang baik, tetap semangat. Ini Bang Ismar, Bang Al-Katiri selaku kuasa hukum dari ustadz-ustadz kita, Ustadz Dr. Farid Okbah, Ustadz Zain Anaza, Ustadz Anung. Alhamdulillah ini tetap berlanjut walaupun ini dalam waktu break. Ini diskors ini sampai setelah sholat maghrib, dan agendanya ada 7 saksi yang mau diperiksa hari ini, tapi 2 orang saksi saja ini sudah sampai maghrib. Tapi kita lihat nanti perkembangannya, 5 saksi lagi dilanjutkan atau ditunda di sidang selanjutnya. Tapi ada beberapa poin yang akan disampaikan oleh para PH dalam hal ini. Duluan namanya orang nanti Abang Ismar selaku koordinator PH dalam hal ini ustadz-ustadz kita, ada beberapa poin akan disampaikan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya menyampaikan dalam hal ini perkembangan atau update kasus Ustadz kita untuk dari keseluruhan saksi yang sudah diperiksa. Alhamdulillah belum ada yang signifikan memberatkan Ustadz, ya. Ada yang belakangan ini kebanyakan itu adalah kelihatan bahwa itu dipaksakan untuk mengeret-ngeret ya, atau menjerat ustadz-ustadz kita. Tapi faktanya semakin dia banyak bicara, semakin kelihatan kualitas kesaksian mereka itu adalah suatu saksi yang tidak sangat patut untuk bisa diterima. Salah satu contoh adalah semua saksi yang menyatakan itu kelihatan bahwa mereka adalah orang dipaksa untuk mengaitkan Ustadz Farid maupun Ustadz Dr. Zain maupun Ustadz Anung sebagai salah satu anggota JI, ya. Tapi dia terkena sendiri dengan kesaksian mereka terdahulu atau pernyataan-pernyataan mereka. Salah satunya bahwa dalam JI itu ada istilah tastos atau sel apa istilahnya, sel terputus. Sehingga ketika mereka ditanya apakah saudara tahu bahwa mereka adalah JI, kayaknya iya, kayaknya gitu. Kenapa ada saudara mengatakan kayaknya? Karena dia hanya melihat bahwa beliau ini adalah orang-orang yang dihargai, dihormati masyarakat, para petinggi-petinggi JI terdahulu. Nah, itu sudah dijawab oleh para petinggi-petinggi JI yang terdahulu, ya. Ada kesaksian dari Ali Imron, ada kesaksian dari Zulkarnain, ada kesaksian dari bekas ketua Amir JI terdahulu, yaitu Bapak Al-Ustadz Sarkashi. Beliau menyampaikan Ustadz Farid yakin 100% dari 6 saksi yang pernah hadir bersama beliau, 1 orang yang tidak tahu adalah Ustadz Farid, ya. Dan kesaksian lainnya juga yang menyatakan bahwa belum ada yang menyampaikan bahwa Ustadz Farid adalah seorang anggota JI, ya. Jadi hanya suatu hal yang sangat lucu kalau memang bawahnya lagi yang malah lebih tahu daripada yang seniornya. Bawah sendiri ini adalah orang-orang junior yang menyampaikan bahwa itu mereka dapatkan katanya dari senior-senior mereka. Senior mereka pun menyampaikan bahwa tidak pernah Ustadz Farid itu dipastikan sebagai seorang JI, karena memang beliau adalah seorang ulama masyhur yang memang diakui keilmuannya baik di internasional, ulama internasional maupun ulama nasional di Indonesia. Nah, ini yang ada lagi yang lebih aneh, ini barusan sebagai bersaksi memaksakan kehendak, ya. Ini nanti saya akan buka, nanti ada rahasia yang saya dapatkan ini, ya, yang akan bisa membatahkan keterangan mereka ini tadi. Coba contoh salah satu pernyataan ini, anak-anak Islam, orang-orang Islam akan tersinggung kalau seperti kayak begini. Salah satu menyatakan bahwa saya meyakini Ustadz Farid itu orang JI karena
Pertama, di Al-Islam itu banyak ustadz-ustadznya adalah orang JI. Ya. Kemudian ditanya, saudara, bagaimana bisa saudara tahu bahwa itu banyak orang JI? Karena Ustadz Farid gurunya, pemiliknya. Kan aneh gitu. Ya, terus bercerita bahwa ada orang lain namanya Pak Ramdoni direkrut oleh Ustadz Farid, tapi yang aneh itu adalah seakan-akan yang bercerita itu Ustadz Farid. Bagaimana bahwa dia merekrutnya itu tas-tos begini, dia memberikan tamkin. Padahal itu hal-hal ini tidak diketahui apa itu tamkin sama Ustadz Farid, apa itu tas-tos. Ustadz Farid nggak paham tentang itu. Kalau berbicara tentang strategi dakwah menurut Islam, itu yang diketahui oleh beliau. Karena strategi dakwah itu adalah semua umum, sama yang kenapa Muhammadiyah, kenapa NU melakukan dakwah, karena memang ada yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dakwah pertama pada saat beliau masih terjepit, ya, yaitu di rumah Al-Arqam, ya, itu dengan cara liko. Itu disebutkan, ada dalilnya. Kemudian strategi apa yang terbaik, yaitu dalam bagaimana kita menguasai kekuasaan. Ya, mendekati pemerintah, mendakwahi mereka dengan ini. Dan Ustadz Farid itu betul-betul luar biasa. Bukan cuma teori, tetapi mempraktekkan. Beliau dari zamannya Pak Harto, beliau datang menyampaikan tentang kebenaran Islam di depan penguasa dengan cara apa? Cara sangat-sangat santun. Luar biasa. Beliau itu dari tahun 94 sudah pengurus di MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ini suatu hal yang sangat aneh kalau beliau mau receh-receh kayak begini, mau bersaksi, mau menggeret-geret ustadz. Nanti akan kita lihat bagaimana kesaksiannya beliau. Ya, tadi banyak hal kayak mungkin agak sakit perut beliau itu mungkin tadi itu sebagai saksi. Jadi banyak hal yang betul-betul mengambang, langsung memastikan, tetapi ketika dikejar sama semua saksi-saksi hanya menyampaikan bahwa yang saya ketahui dari orang lain itu begini. Ketika ini kenapa ada saudara? Ya saya menafsirkan ataukah dugaan saya. Akhirnya menduga-duga, tidak ada. Semua dari seluruh sudah 12 saksi ini tidak ada satupun yang menyampaikan bahwa saya pernah melihat Ustadz Farid melakukan perekrutan. Saya pernah melihat Ustadz Farid menyampaikan ceramah-ceramah yang mengajak kepada KJI, ataukah mengajak kepada melakukan hal-hal yang sebagaimana unsur-unsur yang sering disebut ditanyakan oleh saudara saya ini Ustadz Al-Katiri. Beliau memang spesialis untuk itu. Jadi memang sungguh aneh gitu ya. Jadi mungkin dari saya nggak usah terlalu panjang lebar. Langsung aja Bang Al-Katiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sidang ini membingungkan ini. Belok dari dakwaan. Dakwaannya sudah jelas mendakwakan orang dengan pasal perbuatan. Iya, perbuatan. Perbuatan dari terdakwa, tapi yang dibicarakan ini sejarah berdirinya JI dan sebagainya gitu. Dan setiap kita tanya, hampir semua menyatakan bahwa 3 ustadz itu kami yakin. Apakah saudara melihat sendiri bahwa mereka ini anggota JI atau mensupport JI? Tidak, tapi saya yakin dan sebagainya. Di dalam pengadilan yang mempunyai hak untuk keyakinan itu hanya hakim, bukan jaksa, bukan PH, dan bukan saksi. Gitu loh. Namanya keyakinan hakim. Jadi dasar Anda apa? Anda tahu sendiri bahwa yang bersangkutan ini anggota Jamaah Islam? Tidak. Dari mana? Ya karena dia berteman dengan ini, dia diundang oleh ini. Kalau orang diundang, ya kan? Kalau orang diundang itu adalah termasuk kelompok itu, bagaimana orang yang diundang oleh Partai Komunis? Partai Komunis Cina mengundang beberapa partai dari Indonesia. Nah, kalau ini diundang sebagai pendakwa, sebagai dai yang tidak ada hubungan, tidak satu visi dan misi dengan yang mengundang, bagaimana? Coba, ya kan? Jelas-jelas ya, seperti Partai Komunis ini contohnya. Partai Komunis ini mereka datang diundang oleh Partai Komunis yang mana jelas ada tap MPRS-nya, ada hukum positifnya. Ini yang perlu dipermasalahkan. Makanya kalau ini seandainya diputus hanya gara-gara diundang, kami akan gunakan jurisprudensi untuk juga memasalahkan masalah itu. Partai yang ikut. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Al-Katiri.
Langsung ke Bang Juju lah. Bang Juju. Iya, singkat saja, penegasan saja ya, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan pada hari ini ya, itu adalah kalau istilah orang sekarang tuh abal-abal. Jadi saksi abal-abal, tidak sesuai dengan kaleng-kaleng ya, tidak sesuai dengan KUHAP sebetulnya. Kalau KUHAP kan jelas, saksi itu harus mereka yang melihat, menyaksikan, mengalami sendiri begitu. Tapi dari dua orang saksi itu mengatakan bahwa tidak tahu, katanya. Jadi seperti itu pendapat kami. Sehingga JPU itu mendalami dari sisi yang lain, mendalami dari kegiatan si saksi itu, ya, kegiatan aktivitas saksi itu yang kaitannya dengan jemaah Islamiyah, artinya tidak terkait atau tidak bisa dikaitkan atau udah kehilangan akal ya, JPU untuk mengkaitkan Ustadz Farid Oba dan kawan-kawan adalah sebagai dengan kesayangan sebagai anggota jemaah Islamiyah sendiri. Sudah jelas dikatakan bahwa mereka tidak pernah mengetahui dan tidak. Saya tanyakan juga tadi apa sih kriteria atau persyaratan secara formal bahwa seseorang itu termasuk atau menjadi anggota JI. Apalagi pengurus. Iya, belum mengatakan, hanya katanya saja kan, melihat saja kan susah juga, atau anggaran dasarnya seperti apa itu juga tidak jelas. Jadi sejauh ini tidak ada bukti ya Bang? Tidak ada bukti, jadi ngawur ya kan. Kalau istilah hukum kan kabur gitu kan, gitu. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah hakim harus secara hati nurani harus menolak, mengabaikan kesaksian dua orang saksi pada hari ini. Begitu. Terima kasih Bang Juju. Ya. Jadi dalam beberapa poin dari keterangan Bang Ismar, sampaikan tadi poin-poinnya dari Bang Al-Katiri dan juga Bang Juju, sebenarnya memang kaitan antara Ustadz Farid Oba, Ustadz Zain An-Naza, Ustadz Anung kepada JI ini sebenarnya tidak ada kaitannya. Hanya mencoba dikait-kaitkan. Iya. Itu poinnya. Yang kedua, tadi juga ingin diupayakan ada keterkaitan seolah-olah ABA ini adalah bagian dari Jamaah Islamiyah, Yayasan Jamaah Islamiyah. Padahal sebenarnya yang namanya Yayasan ABA ini sebenarnya sudah ada mulai tahun 2004. Itu poinnya. Dan ternyata tadi juga ada di BAP saksi itu menjelaskan ternyata Dewan Syariah itu juga tidak mesti anggota JI sebenarnya. Dan itu pernyataan langsung dari saksi yang dihadirkan hari ini yang berinisial JS ini. Jadi poinnya, ketika dipaksakan ada kaitan antara JI dengan 3 ustadz ini, sebenarnya tidak ada yang mengetahui langsung. Bahkan mantan ketua JI sendiri mengatakan 3 ustadz ini bukan anggota JI. Yang kedua, juga diterangkan orang-orang yang di bawah senior-senior ini yang belakang-belakang ini menjelaskan, dan termasuk beberapa saksi yang lalu, termasuk saksi yang ini, mereka hanya mendengar, mereka berasumsi karena mereka datang, mereka katakan bahwasanya mereka adalah anggota JI. Padahal di ABA ini sendiri mereka juga mengatakan, Yayasan ABA tidak semua, apalagi Dewan Syariah itu tidak mesti anggota JI. Berarti yang ingin dikait-kaitkan Ustadz 3 ini bukan anggota JI, dan juga ingin dikaitkan lagi dari Yayasan ABA dan yayasan yang lain, itu juga tidak dapat dipastikan Ustadz-Ustadz ini. Karena apa? Karena mereka saling lempar gitu ya, saling lempar. Bukti formalnya tidak ada sama sekali. Katanya karena dekat gitu. Padahal di acara kajian-kajian yang mengundang misalnya adalah atas nama Yayasan ABA sendiri pun, itu yang datang itu adalah majelis publik gitu ya. Maksudnya jamaah umum. Tidak semua juga orang JI. Sehingga kalau ingin dipastikan dikaitkan 3 ustadz ini orang JI, apalagi ABA ini dikatakan adalah yayasan JI, ini ini kabur, keliru gitu. Padahal di sisi lain mereka mengatakan, tapi mereka juga menjelaskan tidak ada kepastian. Nah, oleh karena itu kami berkesimpulan dari beberapa sidang ini, termasuk saksi yang dihadirkan 2 orang ini, kami mengatakan bahwasannya ini kabur, bahkan mengada-ada. Mudah-mudahan majelis hakim memutuskan mempertimbangkan ini tidak berarti apa-apa. Begitu. Sehingga tuduhan dakwaan yang terjadi di dakwaan kepada klien kami 3 ustadz ini lemah dan bahkan tidak dapat terima, sehingga ustadz-ustadz kami ini dapat dibebaskan. Dan mudah-mudahan mohon kepada semua pers media memviralkan ini, dan juga
agar masyarakat tahu dan juga tetap mensupport dan mendoakan agar tidak lagi terjadi hal-hal semisal ini, Islamofobia, kriminalisasi, terorisasi terhadap ustadz-ustadz kita, terhadap yayasan-yayasan Islam, sehingga masyarakat atau ustadz-ustadz lain, ulama-ulama lain itu tidak enggan atau bahkan khawatir untuk menyampaikan dakwah. Karena tadi itu sangat terkejut kita. Ada bahasa seolah-olah yang namanya summa takunu khilafatan ala jihim nubuwah, itu seolah-olah adalah janji, ada seolah-olah dapat dikriminalisasi, padahal ini adalah hadis Nabi. Hadis Nabi, jangan sampai hadis Nabi ini dapat ditarik sebagai perbuatan kriminal. Karena summa takunu khilafatan ala jihim nubuwah itu adalah adalah hadis yang dilontarkan, disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih, itu yang ingin sampaikan. Ikutin perkembangan Ustadz kita yang tiga ini agar Allah selamatkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.